wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Ibersami, mahasiswa dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi jurusan Akuntansi semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani, SEMM. Untuk materi yang akan saya bahas itu mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Di sini untuk definisi SPT-nya tersebut, SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pajak yang harus dibayar atau yang telah dibayar. Lalu ada tujuannya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menghitung pajak yang tepat. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan pajak, harta, dan kewajiban, terdiri atas SPT masa dan SPT tahunan. Lanjut, untuk fungsi surat pemberitahuan tersebut sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan, memperhitungkan pajak terutang, penghasilan, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pembayaran pajak, melaporkan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Selanjutnya ada jenis-jenis SPT. Yang pertama SPT masa. Contoh SPT masa adalah SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 dan PPN. Yang kedua SPT tahunan, contohnya SPT tahunan PPh orang pribadi dan PPh badan. Lalu ada batas waktu pelaporan SPT. Kalau SPT masa itu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT tahunan kalau orang pribadi 3 bulan terakhir tahun pajak. Sedangkan badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya ada sanksi dan pengecualian. Sanksi yang pertama ada sanksi administrasi. Yang pertama 100.000 untuk SPT masa PPh, 500.000 untuk SPT masa PPM, 1 juta untuk SPT tahunan badan. Ada pengecualiannya. Yang pertama wajib pajak yang telah meninggal, lalu usaha sudah tidak aktif. Yang ketiganya adalah korban bencana. Selanjutnya kesimpulannya. Yang pertama, untuk definisi SPT tersebut atau surat pemberitahuan SPT adalah dokumen yang wajib digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lalu jenis-jenisnya yang tadi SPT masa dan SPT tahunan dilaporkan setiap bulan untuk pajak-pajak tertentu, sedangkan yang tahunan dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak orang pribadi dan badan. Fungsi SPT-nya untuk sarana pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan pajak terutang, melaporkan penghasilan objek dan bukan objek pajak, harta, kewajiban, dan pembayaran pajak. Sanksi dan pengecualiannya, sanksi administratif berupa denda dikenakan jika tidak terjadinya keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Terdapat pengecualian bagi pajak tertentu seperti pajak yang telah meninggal dunia ataupun sudah tidak usaha. SPT berperan penting dalam perpajakan Indonesia sebagai alat utama pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak secara tepat waktu dan akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.